for starter kita akan mulai dari Supermoon. Jadi sambil nanti kalau udah selesai aku akan tunjukin contoh karyanya yang kalian bisa order dan berdonasi itu. Untuk Supermoon ini, we're going to use the biggest brush you can have. Any size would be great. Jadi kita mulai dengan medium yellow. Oke. Buat teman-teman yang pakai cat air, prinsipnya kurang lebih sama. Okay, so we just gonna draw a big circle right in the middle. Buat teman-teman yang kesulitan untuk menggambar lingkaran yang agak penuh, kalian bisa pakai, kalau misalnya kalian menggunakan kanvas, you can use a bowl atau piring kertas atau cetakan apapun, toples gitu yang berbentuk bulat. And then just make a circle. So kita akan bikin circle right in the middle, jadi persis di tengahnya. Okay, let's make a perfect circle. Aku pribadi kalau bikin lingkaran aku senang banget kayak agak di keep doing this. Okay, just brown. Oke, di sini kita menggunakan kuningnya tuh medium yellow ya. Jadi it's slightly different. Medium yellow dan lemon yellow itu emang agak mirip, tapi medium itu sebenarnya satu ton lebih tua di bawah lemon yellow. Jadi kayak primary yellow itu medium yellow. Okay, so we just gonna paint it all the way inside. Oke, untuk yang tadi yang aku omongin soal donasi itu, nanti detailsnya akan ada di Instagram kita juga. Tapi slotnya hanya 25 artwork yang akan kita terima. So, all proceeds going to be donated to Food Bank Indonesia. Jadi nanti dari Food Bank yang akan bagi-bagi makanan ke pedagang kecil, ke beberapa orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini secara income gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin dilihat juga ada street vendor kalau pas lagi keluar, jangan lupa untuk spend a little for them. Okay, so this is my circles. When you're done with the circle, jadi kita sudah selesai bikin bulatannya. Ambil sedikit warna putih. Kita mau sapukan warna putih ini di sekitarnya gitu. Jadi perlu cuci kuas nggak? I don't think so. Jadi kita mau kasih dia efek agak glowing, seperti berpijar gitu. Jadi kecampur sama kuning yang tadi, it's okay. Jadi tidak perlu cuci kuasnya dulu, nggak apa-apa. Kita kasih warna putih. Oke, dan di bagian sebelah kanan sini, kasih sedikit putih, tapi sambil di-tap-tap ke dalam ini. Okay, now clean your brush. Kita kasih putihnya lagi untuk dari bagian bawah kanan, di tap ke arah dalam. Okay, when you're done with that, bagian luarnya kita kasih putih lagi, tapi kali ini clean up your brush so we get a really white. Jadi benar-benar murni cuma putih aja di luarnya. Oke.
As for the moon, tadi kan aku bilang pakai orange yellow. Jadi kita mau kasih bagian yang just like the last time. Jadi kemarin aku kalau yang ada ikut, I'm talking about highlight. Jadi ada highlight, ada shadow. Sama kayak si bulan ini. Kalau kita kasih bagian putih sebelah bawah, berarti itu kayak highlightnya kan. So kita kayak kasih bagian shadownya itu di arah yang berlawanan. Jadi misalnya kalau di sebelah sini berarti di sebelah sini. So I'm gonna use orange yellow. Kalau ada yang nggak punya orange yellow, you can mix yellow and red. Jadi rednya dikit aja. Kita pakai orange yellow. Start from the edges of the yellow. Jadi dari bagian luar kuningnya ini, and then just tap in. Kalau misalnya ada yang I want the moon to be blue, silakan bikin blue moon. Atau ada yang mau moonnya tuh kayak blood moon gitu ya, agak lebih merah, itu juga boleh. Prinsipnya sama. Jadi kalau untuk bulan misalnya kamu mau pakai warna biru atau merah, just use 3 kind of different tone dari merah itu atau dari birunya gitu. Jadi pokoknya kita pakai 3 tone warna yang berbeda. Ini kan ada yellow, very light yellow atau baby yellow di sini dari putih, dan di sini orange gitu ya. Jadi agak orange. And then just tap. Kenapa nggak disapukan? Karena kita mau dapetin tekstur dari si bulan yang agak nggak rata gitu. Jadi kayak bumpy gitu. Jadi instead of stroking the brush, kita just tap. Tap, tap, tap. Okay, I like to use red a little, jadi dikit banget rednya. As you can see, it's very little right on the edges. Kita kasih sedikit di bagian sini. Jadi aku sebarin dulu, and then I'm just gonna blend them in with tapping. Jadi blendnya juga sama, jangan ditarik gitu kuasnya, tapi just tap, gently tap them. That's it. Okay, now kalau sudah, okay. Take your time, I'll wait. Jadi kita pelan-pelan aja. Nah, kalau misalnya kayak udah kelihatan, oh it looks nice already, then you can just stop. Tapi kalau masih pingin kayak lebih dikembangkan lagi si bulannya, kayak warnanya, tone-nya, please do that, it's okay. Jadi boleh dikasih warna yang berbeda, atau kayak lebih di texturize lagi, lebih dikasih teksturnya, and so you can just tap more. Okay, di sini aku agak ngeblending di bawahnya. Yeah, I'm kinda wanna give it some tone here. Just that. Okay, kita relax aja pelan-pelan.
Sampai dirasa sudah puas, you can just work on that one. Okay. Kalau ada yang mau tanya-tanya, so we have Jovita today untuk menjawab segala pertanyaan kalian. Kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan. Just success. Kalau ada yang baru join, aku sambil aku ulang lagi ya. Jadi kita start with the circle, the moon, the very big circle right in the middle. Itu kita menggunakan medium yellow. Terus, kalau misalnya ada yang kesulitan untuk bikin lingkaran, you can start. Oh, ada yang nanya nih, kalau mau buat pink moon, kombinasinya apa? Oke, aku bisa bantu jawab sih sambil ya. Jadi kalau pink, you can choose two different tone. Jadi misalnya kalau kalian punya magenta, do you know magenta? Jadi kalau ada yang punya magenta, you can use magenta as the darker part. Misalnya, let's say, bayangin ini semua pink. Jadi kalian bisa tambahin putih sebelah sini, so it's gonna be baby pink here. Terus untuk tone yang gelapnya kalian bisa kasih magenta. Kalau nggak punya magenta, pinknya itu tadi boleh dikasih warna kayak pink tua, shocking pink atau ungu sedikit gitu. Tapi ungunya mungkin yang kayak violet, jangan yang ada tone putihnya. Oke, kalau misalnya kalian pernah lihat, so this is violet. When you get acrylic paint, this is violet. Tapi kalau warna purple, like brilliant purple tuh ada tone putihnya. So, dia agak kayak lebih ke ungu muda, tapi nggak sampai lavender gitu. It's brilliant purple. Jadi, kalau misalnya kalian mau kasih tone yang agak lebih gelap, you can use violet with pink and white. Gitu, kalau untuk pink. Tapi kalau misalnya punya magenta will look better. Jadi magenta tuh memang turunannya, sebenarnya bukan turunan, pink itu adalah turunan dari magenta yang bagus gitu. Sekedar tips saja sih gitu. Cuma kalau misalnya ada yang mau biru, I can maybe recommend you to use, you can use white, still use white as the highlight. Tapi kalau mau bagian gelapnya, you can add dark blue. Jadi kayak Prussian blue, biru yang agak lebih tua lah, Prussian blue atau cobalt blue gitu. Okay, so little tips from me. Kalau ada yang mau pakai warna lain, kalau how about watercolor? Watercolor we're gonna look better kalau dikasih wet on wet sih. Jadi jangan tunggu sampai dia kering, jadi basahi dulu permukaannya, and they kind of blend itself together. Jadi kayak seperti tap-tapannya ini atau ngeblending di bagian sininya itu nanti dia akan kayak nyampur sendiri kalau kalian add a lot of water to the watercolor. So it's gonna look nice. Aku sambil kita langsung move ke bagian luarnya ya. Oke, jadi tadi kan ada putih. As I mentioned before, akrilik cepat kering. You can just add a dash of white lagi di luarnya. Gitu. Jadi di part yang tadi putih itu kalian kasih putih lagi.
akan pakai violet as the outer part. Jadi sebelum ke bagian hitam di langitnya, I like to use violet first. Jadi kita ambil violetnya sedikit. Mungkin kalau yang udah sering ikut kelas-kelas aku akan tahu gimana caranya aku bikin gradasi. So I don't usually mix the colors on the palette. I usually just mix them right on the canvas. Jadi tadi kita sudah punya putih sampai mungkin sebagian ini. So I'm gonna use violet, tapi dari luarnya. Jadi agak dikasih jarak mungkin sekitar 1 cm di luar si putih. Jadi kayak dari sini. Kayak gini. Oke, jadi kayak bikin donat. So I'm going to start from the outer part. Terus I move toward the middle. Jadi kayak masuk ke dalam gitu. Jadi you can just blend them like this. Sampai dia ketemu sendiri sama putihnya. Oke. Misalnya ada yang pakai acrylic and you don't want to use water, tapi misalnya di rumah ada acrylic medium, kayak painting medium, it's even better. They hold the paint untuk nggak kering secepat biasanya. Jadi boleh pakai painting medium juga. Painting medium pun banyak macamnya sih. Jadi kayak dari yang murah sampai yang mahal tuh juga ada. Jadi bisa pakai apa aja. Tapi kalau misalnya mau yang gampang, I prefer water actually. Karena nggak ribet juga, kayak nggak 2 kali dip. You can use the same water to thin the paint and to clean your brush. Okay, so you can see aku udah bikin sedikit kelihatan ya gradasinya. So I start from the outer part and then I move toward the inside of the white. Jadi kayak dari luar ke arah dalam. Dan terserah kalian mau bikin violetnya ini sebesar apa. Maksudnya bagian ungunya tuh segede apa gitu ya. Size-nya. It's really up to you guys. Tapi aku rekomen sih untuk jangan sampai penuh, sampai habis gitu. So we gonna need some of the black part. Karena kita akan kasih bintang. Jadi nanti kita akan splatter around the black area. It's gonna be our stars. Okay. Kalian nggak perlu bikin purple-nya sebesar aku gini, nggak harus kayak gini juga nggak apa-apa. Agak terbawa suasana sih, jadi makin lama makin besar. So I think the violet is enough. Aku mau kasih sedikit lagi tone warna putih. Sorry, excuse me. Untuk bagian dalamnya.
karena cuma pingin si moonnya terlihat lebih glowing. Once you're done with that, kita akan langsung ngewarnain bagian langitnya dengan hitam. Jadi yang bagian atasnya tadi kita kasih hitam. Jadi yang sebelah sini is going to be all black. Sama seperti bikin gradasi yang ungu tadi dengan putih, hitamnya pun sama. So I like to start dari ujung gitu, dari from the edges. Kita mulai dari ujungnya. It's gonna be pan black. Terus kalau misalnya ada yang ngerasa kok seret ya gitu ya, jadi kayak akrilik kan agak kental, dan beberapa brand memang jauh lebih kental daripada brand lainnya. Memang beda-beda gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak dirasa kok seret banget nih waktu disapuin ke kuas gitu, you can just use water untuk bikin dia agak lebih cair, agak lebih cair gitu. Jadi kalau udah lebih cair, otomatis saat disapuin pasti lebih smooth. Terus juga kayak nggak dikit-dikit harus nambah cat dikit, jadi kayak agak berbekas gitu nanti. Okay, so you just gonna add black around the circle. Jadi seperti tadi, dari luar mengarah ke dalam sampai ketemu sama ungunya, sampai ketemu sama si violet ini. Oke. Oke, kenapa aku bilangnya violet? Karena in terms dari nama paint, nama cat, violet sama purple tuh dapetnya beda loh gitu. Jadi kalau kalian cari yang warna seperti ini, kalian harus carinya namanya violet gitu. Kalau misalnya kalian cari purple, you're gonna get the bright one. Jadi yang kayak seperti violet ini dikasih warna putih sedikit, itu yang purple gitu. So I'm gonna mix them, the violet and the black together. Kalau kayak nggak nyambung warnanya gitu ya, agak nggak nyambung sedikit, you can just add violet. You can just add the violet. Okay. Okay, just like this. Add the violet. Okay, I'm gonna clean the brush. Okay, we're gonna clean the brush and adding violet. By the way, Supermoon ini adalah kayak salah satu koleksi lama kita. Jadi we have this class before. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang sudah pernah ikut kelas Kala dan bikin Supermoon ini, terus kan mumpung nih lagi ngebahas soal Supermoon ini lagi keluar gitu ya, boleh ikutan post loh. Jadi yang hasil karyanya yang dulu post dan tag ke kita yang bikin Supermoon ini.
Okay, so I kind of blend the black and violet together. Jadi, there you go. Kita mau dia agak kering sedikit yang bagian atasnya. Kalau kalian di rumah ada hair dryer, you can use that. Kalau enggak ya ditunggu aja, gak apa-apa. Jadi aku akan sambil nunggu teman-teman sambil mengerjakan, I'm going to try to make it even ya. Jadi kayak ini kan agak kelihatan nggak balance kanan kiri. So I'm going to add more purple. Okay. Sedikit intermezzo, tukang roti lewat. Alright, so I'm gonna just add more purple to the side. Terus ada juga reason kenapa bawahnya kok ungunya panjang banget ya ke bawah gitu. Kenapa aku nggak bikin all full black at the bottom? Karena kita mau ada pohon dari bawah sini. So kalau misalnya hitam, nanti kita kasih siluet pohonnya warna hitam, nggak akan pop out kan. Jadi dia kayak tenggelam gitu pohonnya, nggak akan keluar warnanya. Okay, so I'm just gonna continue doing this side until it's pretty even. Okay, gonna change some brushes here. Terus kita kasih. Okay, I'm gonna use the violet disper here.
think it looks pretty good now. Oke, aku akan kasih warna hitam tapi agak tipis di bagian bawah. Jadi I don't want it to be all pitch black. Aku mau agak dia lebih tipis. Cuma buat ngisi aja dulu gitu, tapi jangan sampai hitam sekali. Sambil menunggu bagian atasnya kering. Jadi kita warnain bagian bawahnya hitam, tapi menggunakan cat yang agak tipis. Caranya gimana? Bikin warnanya agak tipis, tinggal dikasih air atau medium. Just tint your paint with medium or water. For this part, it's not gonna be pitch black because we just want to set the base for the trees later on. Jadi nanti kalau misalnya ada bagian-bagian yang tidak terisi dari pohonnya, dari siluet pohon, still gonna look nice. Jadi bukan yang putih gitu atau just black, and then you cannot see the tree. Jadi kita cuma mau bikin agak there, just the base. Tint your paint with water atau medium, and just paint it all the way down there. So I hope you guys can keep up with this one. Sorry kalau agak cepetan, dan kalau misalnya ada yang ketinggalan step tadi. Jadi aku memulainya tadi dengan circle, yellow, medium yellow, highlight dikasih white, bagian shadownya dikasih satu tone di bawahnya warna yang kalian gunakan. Kalau untuk kuning ya berarti orange gitu. Nah terus untuk bagian luarnya kita kasih putih. Nah putihnya itu agak di blendin ke dalam karena tujuannya mau bikin si moonnya ini terlihat illuminate gitu, jadi dia kayak agak bersinar. Nah tone berikutnya di atas putih, we use violet for this one. Jadi dari violet, dari bagian luarnya kita tarik ke dalam, they gonna blend itself together ke putihnya. Nah next step is gonna be black. Jadi bagian atasnya kita mulai dari black yang agak kental, di blend ke violet. Nah yang bagian bawahnya itu kita kasih black yang agak tint. Nah, cara tintnya, how to tint the paint, essentially cuma kasih air aja gitu. Atau kalau kalian punya painting medium di rumah, you can just use painting medium. It works great as well. Tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa, pakai air aja gitu. Kalau kalian pakai watercolor sama prinsipnya untuk bikin warna yang agak lebih tint, you just need to add water, right? Jadi itu nggak akan kayak hitam aja gitu. Oke, ada yang nanya bisa pakai satu kuas saja. Bisa banget. Dari tadi aku juga cuma pakai ini gitu. I only have this. Enggak sih, maksudnya bukan aku cuma pakai ini, tapi kebetulan ini paling besar. And it's easy to blend them together. Jadi kalau kalian cuma pakai satu kuas, why not gitu? Bisa aja. Oke. Cuma kalau memang kuasnya agak kecil dan surface-nya agak besar, memang lebih lama aja gitu. Tapi bisa menggunakan kuas. Tapi kalau untuk this one, I prefer kalau misalnya kalian punya yang lebar seperti ini atau flat brush. Kalau buat blending ini dua tuh lebih enak gitu daripada yang something pointy like this one gitu, beda ya. Jadi kalau misalnya yang dua ini kan ujungnya agak lebar nih, untuk blend jauh lebih mudah menggunakannya daripada pakai yang pointy like this. Karena ini kalau yang kayak gini udah namanya point brush, suka nggak suka dia akan meninggalkan garis gitu. Jadi dia kayak misalnya kita drag kayak gini, kalau nggak kalian kasih air akan meninggalkan ada kayak lines-nya gitu, ada marknya. Jadi kalau ada lines-nya kayak gini, just try to blend them like this. Jadi kayak kanan kiri.
karena dia pointy gitu. Emang dia diperuntukkan untuk sesuatu yang membutuhkan details, sesuatu yang kecil gitu, details yang pointy atau garis lurus. Oke. Oopsie, sorry. Ya, sudah dijawab juga sama Kak Jovita. Bisa ya, jadi kalau ada yang mau nanya-nanya sama Jovita juga bisa. I just wanna say hi to us. Kalau teman-teman yang udah pernah ikut kelas ini, boleh nanti setelah ini di-post lagi, lalu di-tag ke kita. Okay, so showcase your artwork, be proud of them. Okay, kalau sudah selesai, now we need a very thin white. Jadi kalian boleh ambil cat akriliknya, terus dicampurkan dengan air. Jadi dia agak bilangnya apa ya, lebih encer, tapi nggak sampai dripping gitu loh. Jadi tekstur yang kita mau. Kalau cat akrilik kan kadang kental banget, sampai ditebalikin aja nggak akan kemana-mana, dia nggak akan tumpah. So we just need to add water sampai konsistensinya itu kayak encer, tapi saat disabukan ngekuas dia nggak akan netes gitu. Kayak apa ya, kayak santan kental gitu. Jadi konsistensinya tuh kayak santan kental, jadi dia nggak sampai dripping. Kenapa? Karena kita mau sapuin, kita mau bikin stars on the sky. Kalau dia terlalu cair, nanti saat dicipratin ke atas ini, nanti dia dripping ke bawah gitu. Jadi kayak ada bekasnya. And for this one, jadi kalian bisa menggunakan dua macam cara. Pertama, you can flick the tip of the brush. Jadi ini bulunya, kasih lihat. Cara tip di flicknya cuma kayak di gini-giniin aja, cipratinnya. Atau mau yang lebih fun, misalnya cipratin seperti ini. It should be fine too, tapi ini agak, kalau dicipratin kayak gini nanti akan keluarnya banyak banget sih. Gitu. Jadi kalau yang di flick gini, dia agak lebih merata. Okay, we're gonna start maybe with the flicking ya. Jadi aku kasih lihat dulu. Di sini aku pakai yang flat brush. Kalau kalian punya bristle brush di rumah, itu juga enak buat ngeflick, bikin stars. Okay, and we don't want the moon part kena cipratan gitu. Jadi kita nggak mau bagian moonnya tuh kena. Then you should just cover them. Pertama bisa pakai tangan gitu. Atau kalian kalau punya piring kertas atau mangkok atau apapun di rumah misalnya, untuk tutupin bagian bulatan ini, itu juga bisa. So I'm just gonna use my hand for this one. Terus flick. Seperti tadi aku bilang, you can just flick them like this. Careful when you flick. Okay. Terus bikin rata aja gitu. Jadi kayak ada yang di sini, ada yang di sebelah sini. Okay. Or you can use something like this too. That works well too. Disentil-sentil kuasnya. Banyak cara lah gitu. Jadi yang mana yang kalian nyaman aja. Tapi kalau kerjainnya di rumah, I don't recommend use just splatter with the brush. Nanti kemana-mana. Pelan-pelan. Jadi kalau kayak gini lebih terkontrol ya. Kalian lebih gampang mengontrolnya untuk
Oke, kalau yang pakai watercolor gimana? Sama, same principle. Jadi kalian udah bikin hitamnya, tunggu kering, atau you can use hair dryer, kalau ada di rumah hair dryer, untuk keringin dulu. Jadi untuk watercolor ini esensial banget kalau mau dikasih yang kayak gini, tapi nggak mau dia, jadi ada dua macam. Kalau if you want it to look kayak agak memudar gitu, kayak misalnya lagi bikin kayak aurora kan, kita maunya dia blend kan warna cahayanya dengan selangitnya. You can, kalau yang itu, kalau misalnya sangat masih basah, kalian bisa langsung kasih splatternya gitu, kasih bintangnya. Tapi kalau untuk yang mau yang lebih jelas warnanya, putihnya untuk bintang, you should wait until it really dries sebelum dikasih. Oke. Just remember, jangan terlalu encer, kalau nggak nanti drip. Jadi dia kayak netes tuh gitu ke bawah. Tapi jangan terlalu kental juga. Kalau kental pasti akan susah dipercikin kayak gini. Oke, terus sampai mana percikannya? Oke, I should say about this part. Jadi kayak 2/3 dari kanvas kalian. Jadi mungkin sampai sebesar ini. You should have some stars here. Ada satu cara lagi, kayak beberapa muridku like to do this, tapi it's a bit noisy, right? Jadi tadi ada flick, so you can flick them to get the shooting stars like this. You can flick them. Kalian bisa sentil-sentil untuk dapetin stars yang lebih nyebar gitu, lebih nyebar dan kecil-kecil. Careful with something like that. Well, accidents happen. When it happens, you make the best of it. Jadi kalau misalnya kayak ketoel gitu ya, just pull them up and down. Terus kalau di rumah, aku nggak punya pointy brush. What can I use? You can use the back of your brushes. Jadi pakai tangkainya, atau pakai toothpick, atau pencil. Tarik ke atas, samping, kiri, kanan, bawah. Yang tebal-tebal seperti ini. That's it. Okay. Okay, and maybe a bit right here. I'm gonna put some here. Yang kecil satu di sini. Oops. Okay, it's really up to you. Maunya starsnya terlihat seperti apa? Since it's your own world, jadi that's the fun of painting. You're creating your own world here. Jadi nggak ada salah, nggak ada benar.
lagi mungkin hari ini nyobanya pakai media lain and you wanna try acrylic, kalau di rumah ribet nyarinya di mana, so we kinda sell the kit, so we make it easier for you. Udah itu include satu set kuas and satu set acrylic paint. Acrylic paintnya itu cukup mungkin untuk sekitar 2 painting, terus juga palet dan kanvas 30 x 40. Jadi next time we have another acrylic paint lessons online, bisa join nih langsung pakai acrylic paint gitu. And it's only for 250, cuma 250, tapi belum termasuk ongkir ya. And we're going to send it right to your home. Dan buat besok, we have mixed media art for kids. The mixed media for kids juga ada kitnya, tapi kalau misalnya di rumah ada kardus untuk besok ya, ada kardus, ada art foam, kertas warna atau kertas scrap, paint, glue and cotton balls, jadi kayak kapas. Kita bisa pakai itu barang-barang yang akan kita pakai besok gitu. Jadi kalau misalnya di rumah ada, bisa ikutan nih besok, masukin adiknya, anaknya, atau mungkin kalian sendiri yang mau coba gitu. So tomorrow we're gonna make a volcano with dinosaurs. Jadi bikin kayak diorama kecil volcano with cardboard. Okay, that should be it for the stars. Jadi aku sambil nunggu kalian mungkin lagi enjoy splattering around. Take your time. The next step is gonna be the tree. Jadi abis ini kita akan bikin siluet pohonnya. We're gonna start from the bottom. Jadi dari bawah naik ke atas gitu. Kalau misalnya ada yang punya ide mau bikin something else for the trees, atau instead of tree maybe you wanna have a mountain, boleh juga gitu. Tapi untuk contoh yang nanti akan aku kasih example di sini, it's gonna be tree. Untuk kelas-kelas berikutnya boleh dicek ya, nanti kita ada apa aja. So as long as we gonna stay at home, work from home, schools from home, atau just like a vacation at home, kita akan ada live Instagram atau lessons online. Jadi live Instagramnya semuanya free. But if you really need the tools, the right tools, terus juga malas cari sendiri, atau bingung mau beli yang mana, you can ask us atau DM kita aja. So it's easy ya gitu, jadi udah kita packaging jadi satu, kirim ke rumah kamu. The same goes with the mixed media art for kids. Jadi yang untuk mixed media art for kids-nya, satu paket itu berisi 2 craft atau 2 activity. Jadi dalam seminggu tuh kita ada 2 kali mixed media art, 2 kali drawing, dan 2 kali acrylic painting gitu. Jadi kalau misalnya dia adiknya, anak, cucu, keponakan gitu yang mau ikutan mixed media art for kids, just contact us. It's only for 200,000. Jadi 200.000 udah bisa bikin 2 art and craft. Buat ngisi waktu juga, mungkin di rumah daripada nggak bisa diam misalnya anaknya. Oke. Sambil info ya sedikit yang soal donasi itu. Kenapa kita memilih memberikan itu ke food bank? Karena yang kasih buat staf paramedik dan staf rumah sakitnya sudah banyak gitu. Jadi why don't we give it to another person yang memang terkena dampak dan membutuhkan juga gitu, which is pedagang-pedagang kecil, orang-orang yang kesulitan mendapatkan makan, kayak mereka benar-benar rely on daily income, terus sekarang nggak ada yang orang keluar rumah gitu. Jadi kasihan kan, mau makan apa gitu kalau nggak ada income-nya. Jadi that's the people we gonna help. Jadi
by fundraising this one, jadi minimum donasinya itu 350.000 dan kita hanya menerima 25 commission work. Jadi kalau misalnya ada yang mau kasih kado, ada yang mau atau cuma buat diri sendiri atau emang cuma untuk donasi, please contact us gitu. Jadi nanti via WhatsApp boleh, nomornya ada di Instagram. Kasih kita foto yang mau kalian jadikan lukisan. So you can choose either pen and ink work atau watercolor artwork. Jadi bisa apa aja, misalnya your lovely pets. Tapi untuk pen and ink mungkin ada ketentuannya sendiri ya, jadi agak berbeda sedikit, nggak break again. Welcome back. Oke. Aku sambil nunggu yang belum selesai mengerjakan langitnya. So the next step is gonna be the tree. Untuk pohonnya kita akan bikin siluet. Oke, untuk siluet pakai apa ya? Gitu. Jadi pakai brushnya yang mana? Any brush actually. Jadi kalau kalian di rumah ada fan brush, terus mau nyoba pakai fan brush, boleh banget. Fan brush itu yang bentuknya kayak kipas itu, that's fan brush. Tapi untuk kali ini aku akan pakai flat brush to draw the trees. Nanti aku akan contohin. Kalau yang tadi ada yang nanya pakai satu kuas aja. Usually kalau kalian cuma dapat satu kuas, misalnya dapat dari kalau kalian beli watercolor satu set atau kit-kit yang satu set gitu, biasanya mereka give out-nya something like this, right? Round atau point brush gitu. Jadi nanti aku akan pakai dua brush ini, aku akan contohin pakai dua-duanya. One with the flat brush, one with the point brush. Okay? So for the trees, we're gonna use all black silhouette ya. Kasih sedikit air supaya tidak terlalu seret, jadi nggak harus kayak dikit-dikit nambah cat. Oh iya, ada satu tips lagi. Usually aku sering banget came across beginner atau kayak benar-benar yang first timer itu kalau nge-scoop cat seperti ini gitu ya. Kalau misalnya, mau contohin aja, so if you do it like this, you get uneven paint distribution di kuasnya. Kelihatan ya, ada yang kayak bagian gendutnya. Okay, I would like to suggest you to try a different approach. Jadi saat kita ambil cat, coba ratain di palet sampai cat yang kalian dapatkan di kuas itu rata gitu. So you see the difference. Kenapa? Kalau tadi kayak gendut gitu, terus habis itu kita sapuin di sini, berarti kayak touch pertama it will be a big blob of paint. Tapi kalau misalnya kalian ratain seperti ini, saat disapukan ke kanvas dia akan rata gitu. Jadi kan kalau misalnya kalian mau ujungnya pointy, it's gonna be pointy. Jadi ratainnya di palet, baru bisa disapukan, oke? Okay? Hai, yang baru join, halo, and welcome back buat yang kembali. Oke, okay. Kalau sudah selesai, aku mulai aja dengan pohon. Jadi untuk pohonnya, kita mulai dari menentukan si trees-nya gonna go where, right? So you should start right in the middle, biar lebih gampang aja sebenarnya.
Jadi kalian tahu directionnya kemana. So just gonna draw a line here. So one line, one trees, terus bikin yang agak tinggi, taller ones, smaller one. Okay. Kalau udah decide kayak pohonnya akan ada di mana aja. Oke. Untuk kali ini aku akan contohin pohonnya pine tree. Jadi kayak pohon pinus. So I'm going to start maybe from this side, okay? Jadi dari ujung, we're using this one, flat brush. Jadi start small, jangan langsung besar. Kanan, kiri. Semakin ke bawah, semakin lebar. Just make it wider as you go down. Pokoknya tambah lebar ke bawah, tambah lebar. Just fill it in. Nah, sampai bawah. Isi aja. Okay, for this one too. Nah, kalau ini mungkin agak lebih kelihatan. Apa sih pohonnya bentuknya? Ya, something like this. So you just move your brush around kanan kiri, and then just move it wider. Jadi kayak lebih makin bawah makin wide. Tambah lebar di bawahnya. And just tap, okay? Just tap them around, kanan kiri, gitu. Sampai bawah. Now I'm gonna give you example with the round atau pointy brush ini. Aku mungkin nggak tahu ya yang
Tadi ada yang nanya menggunakan satu brush itu dapatnya ukuran berapa brushnya. Tapi di sini aku pakai yang 10. Jadi kalau cuma dapat satu brush mungkin yang agak slightly smaller brush, you can just like make more trees. Jadi lebih banyak pohon tapi kecil-kecil gitu pohonnya, nggak usah terlalu besar. Kalau ini kan cuma ada sekitar 6-7 pohon tapi agak besar, so you can make like smaller trees tapi lebih packed gitu, lebih banyak aja. So I'm gonna use this one now. Nah yang ini kayak gimana ya gitu. Nah sama. Okay, start from the top, just use the tip, jadi pakai ujung-ujungnya aja. Just use the tip like this. Make sure mereka pohonnya, semua daunnya mengarah ke arah yang sama, which is the trunk, jadi bagian batangnya gitu. So if you want to have more fun, move your brush, ngikutin ritme dari lagu yang kalian dengerin backgroundnya gitu. Should be more fun, right? Okay, that's my tree. Oh, you see ada bagian yang kayak kosong sedikit di sini. We gonna leave it to dry. Terus kita akan draw another tree di depannya. Tapi kalau kita diamkan dia agak kering sedikit. Terus kita drawing, maksudnya painting satu layer lagi di depannya. You can still see the difference. Jadi kita akan biarkan itu kering dulu. Okay, I'm gonna move toward this one. Same thing. Tap. Okay. Oke, kenapa aku kayak pakai kuasnya upside down gini? Karena yang ujungnya runcing itu kan bagian sini. Kita kan mau pohonnya terlihat runcing itu di ujung gitu. Oke, jadi kita akan gerakannya seperti ini karena kita mau yang bagian lancipnya di ujung-ujung daunnya ini kelihatan gitu. Just let the brush do the job. Okay, so one more di sebelah sini mungkin ya. Kalau kelihatan kayak pohonnya kok kayak aneh, nggak rata, oh it's okay, nature. Pohonnya boleh nggak rata, can go anywhere you go. Jadi
just to have fun. Okay. Just move the brush. Pop, 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 pop. Tap, just tap. Bagian bawahnya mungkin boleh disapuin dikit biar lebih jelas saja. Okay, I'm going to go back with this one. Flat brush. Oke, buat yang ketinggalan bikin bintangnya gimana caranya? Jadi kalian encerin warna putih. Jadi saya encer apa? Cukup encer tapi nggak sampai netes-netes gitu. Jadi mungkin konsistensinya seperti kalau kalian pernah lihat santan kental gitu atau susu kental manis. Enggak juga, susu kental. Jadi kayak susu kental manis ya dikasih air sedikit. Jadi lebih cair daripada acrylic paint biasa, tapi tidak sampai netes gitu. Jadi waktu diangkat pakai brush, dia nggak dripping gitu, atau netes-netes. Terus, and then you just splatter yang tadi aku bilang, boleh di flick bagian brushnya seperti ini, atau just tap on it, kayak disentil-sentil kuasnya around the sky area gitu. Jadi ada dua macam cara sih, yang mana nyaman aja gitu, tidak terlalu terpaku sama aturan juga. Terus kalau misalnya ada bagian-bagian yang kayak agak kecipratannya tuh agak besar gitu kan, terus kayak it's gonna look ugly gitu, nggak, agak berbeda sama teman-teman bintang lainnya. Bisa dibikin seperti ini. Jadi kalian bisa use pointy brush untuk bikin tarik garis ke atas ke bawah kayak tanda plus ini, atau kalau misalnya nggak ada pointy brush atau small brush, you can use the back of your brush. Jadi di handle-nya ini ujungnya cuma ditarik aja gitu, tarik keluar gitu. Kan masih ada nih paint-nya yang kayak one big blob on the canvas. Jadi kalian tinggal tarik keluar aja gitu. Okay, oh, my last tree here. Oh wait, I still have this one. Okay. If you're inspired to do something else like a mountain maybe, please do. Jadi place your own artwork. It's your own world. Okay, I'm gonna do one more here. Kelihatan ya, ada kayak botak sedikit di sini. We don't want that. Okay, jadi kita akan kasih dia satu lagi tree yang agak pendek untuk nutupin, dan di depan dua pohon ini gitu. But we still wanna see the top. Jadi make sure the top is on the purple part. Jadi kelihatan gitu ujungnya. Okay. And there. Kalau ada yang ketinggalan bisa ditanyain lagi ke Miss Jovita. Untuk beberapa instruksi yang dari Jovita sudah dipin, so you can take a look.
Kalau yang ketinggalan dan baru bergabung, terus ini tutorial masih bisa dilihat di Instagram Kala. For the next 24 hours, we might save them for later. Jadi nggak apa-apa kok ketinggalan, masih bisa dilihat, kalian masih bisa coba ikutin. Oke. Cuma sekedar tips untuk having fun with the painting later on. Kalau kalian di rumah punya painting knife seperti ini, atau juga bisa pakai sumpit gitu. Untuk beberapa paint yang belum kering, bisa digini-giniin dikit. Tapi ini bukan tidak kewajiban, tidak harus. So you can just give it some texture. Ke kanan, ke kiri gitu. Tapi kalau takut kayak jangan ntar jelek gitu, ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Atau kalau ada yang punya tsukiji misalnya, tapi kalau bisa yang kayak pointy gitu, jadi jangan pakai cotton bud. Dikorek-korek sedikit. Ini ceritanya kayak highlightnya.